Assalamualaikum. Sekarang saya sudah bersama salah seorang penyiar senior televisi Republik Indonesia. Namanya Ibu Heni Heni Ratam. Ratam. Ada yang masih inget nggak nih? Ayo. Lupa kali, udah tua. Sekarang udah berapa nih Bunda? 70 tahun. 70 tahun. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Bunda Heni Ratam. Jangan kemana-mana. Oke. Nah, ini Rizka. Halo Bu. Oh, baru datang saya. Saya dari Wisuda UI dulu tadi. Oh ya. Yuk. Oh ya, boleh. Bayar kali, Ren. Menunggu sini. Supaya sini aku masih aktif. Karena kan kita duduk langsung sama orang-orang. Enggak apa-apa, enggak kelihatan. Dia sempat viral di TikTok ya Bu yang mantap ini ya. Mbak Bu sebelah kanan. Iya, sini. Oh, ditengok. Jangan sampai terlewat kalau mau Yang mana? yang ini lagi. Oh, ini semua. Iya. Hanya satu ini. Play pause gitu aja. Oh, iya. Boleh langsung. Oke. Jakarta hari ini Minggu 25 Agustus 2024. Kak, lu udah lahir belum Kak? Belum lahir. Jangan lahir, papa saya aja belum menikah. Jadi gimana hari ini ada penyiar senior? Iya, spesial nih dalam HUT TVRI senior dan junior. Deg-degan nggak Cicit? Deg-degan sih, Kenapa emang? kan senior 84. Spesial karena saya Reska Herlambang ditemani dengan rekan senior saya, Bunda Heni Ratam. Apa kabar Bunda? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kesan kembali menyapa pemirsa melalui layar TVRI pada sore hari ini? Saya hanya bisa bersyukur. Selamat malam, dunia dan berita malam ini akan menyampaikan beberapa berita penting yang antaranya adalah hari ulang tahun TVRI yang ke-62. Inilah berita selengkapnya. Pasangan calon dari partai politik Sebuah mobil dinas yang tak layak pakai milik pemerintah Kabupaten Serang, Banten disulap jadi lapak merchandise yang menghasilkan nilai ekonomi. Bahkan pemasaran merchandise kini sudah tembus ekspor ke Timur Tengah. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pada sore hari ini, tentunya kami akan hadirkan cuplikan berita pertama. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Banten dan Jakarta, kami sampaikan saat ini perakiraan cuaca berikut ini. Pemirsa, informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri jumpa kita dalam Jakarta hari ini, Minggu 25 Agustus 2024. Saya Reska Herlambang dan rekan senior kami, Heni Ratam. Dan tentunya untuk TVRI, Dirgahayu TVRI yang ke-62, sukses selalu dan selalu maju untuk bangsa. dan tentunya terima Dan kasih iya, untuk iya. Bunda Heni Ratam telah berkenan hadir pada sore hari ini. Tentunya bisa mengobati rasa rindu para pencinta televisi Republik Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini. Salam jumpa dari kami dan sampai Salam jumpa. jumpa. Tapi keren kok Bun, udah makasih banyak ya Bunda. Okta fotoin aku dong berdua sekali lagi. ya. Kayaknya kata Bunda kalau dulu, kalau salah ngomong, katanya ayo Mbak Yanti foto aku yuk. Yuk kita foto yuk. Cantik Bun. Oh, saya ini Mbak. Karena Bunda mau sekarang aja. Alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah suara masih Keren, masih Suara oke. sih masih nggak berubah ya. Suara nggak berubah. Nggak berubah. Saya pertama kerja di siaran luar negeri di RRI Jakarta. Setelah itu ketemu Pak Isadi. Pak Isadi ngajak saya untuk siaran di TVRI tahun 84. Jadi ya sudah
diajak oleh Pak Isadi, saya pindahlah ke TVRI dan beliau sendiri yang membantu saya perpindahan NIP saya dari RRI ke TVRI. Dan mengabdilah di TVRI dari tahun 84 sampai 96 terakhir. Tapi di samping itu juga saya tetap jalan juga di RRI. Jadi saya dua kaki. Otomatis ya, kekuatan cara daya pikirnya yang baik, product knowledge-nya yang harus menguasai, dan tidak kalah penting juga adalah vokal. Karena penyiar is penyiar, broadcaster, otomatis ya suara itu adalah jualannya di situ. Ya, itu modal awal. Jadi tapi tidak hanya sekedar kekuatan di suara. Pengetahuan juga harus kuat, banyak belajar, dan dia harus bisa menguasai produk-produk lain. Tidak hanya satu bidang. Gitu. Habibie yang paling saya berkesan karena sulitnya nyetop suara dia pada saat interview. Banyak orang kalau udah interview Pak Habibie itu berat. Karena Pak Habibie itu kita baru nanya sedikit aja, ceritanya panjang dan lebar. Susah kita ngambil. Akhirnya saya harus mengambil satu teknik saat dia mengambil nafas. Kalau kita mau masuk pertanyaan berikutnya. Dan itu paling sulit pejabat satu itu, Pak Habibie. Tapi orangnya sangat-sangat baik dan sangat menghargai pada kita. Saya terkesan beliau sangat menghargai kita secara tim, tidak menganaktirikan atau apa, sangat appreciate terhadap kerja kita. Alhamdulillah, Pak Habibie itu memang orang ya, dia juga seniman ya. Jadi otomatis bukan hanya seniman yang pandai, tapi beliau itu adalah pandai seniman juga. Gitu. Karena saya pernah memegang sebagai koordinator penyiar saat itu, saya memang membuat satu kesepakatan dengan seluruh penyiar yang ada, senior maupun junior, apa sanksi yang harus diberikan pada penyiar yang terlambat, tidak tanggung jawab, dan tidak disiplin. Kesepakatannya adalah skorsing. Dan itu saya lakukan, walaupun dampaknya pada saya sebagai koordinator itu, yang sinis ada, yang marah ada, yang protes ada, untuk saya nggak masalah, nothing to lose. Kenapa saya dipilih sebagai koordinator? Dan itu adalah kesepakatan mereka. Karena apa? Seorang penyiar kalau sudah tidak disiplin, kalau sampai ketiduran atau terlambat, berarti dia tidak tanggung jawab. Karena dimanapun, saya pernah kunjungan ke CNN, ketemu Larry King. Luar biasa. Bukan 2 jam lagi, beliau 3 jam kadang-kadang, tapi tiduran dulu. Tapi begitu saatnya mau siaran, beliau sudah siap. Dan betul itu 2 jam sebelumnya beliau siap. Begitu juga saya lakukan saat saya bekerja di TVRI. 2 jam sebelum siaran kita harus sudah siap di redaksi. Kalau enggak, bagaimana? Siaran nggak boleh mundur 1 detik pun. Gitu. Jadi kalau kita mau terjun di dunia penyiar, otomatis kita harus punya konsistensi, konsekuensi, dan disiplin. Itu concern terhadap apa yang kita pegang sebagai dunia pekerjaan kita. Harus profesional. Harus mampu. Karena dulu saya sebagai penyiar juga terjun sebagai reporter. Kita nggak ada apa-apanya. Harus. Justru di situ seninya. Kalau penyiar aja kan cuma duduk manis di studio. Didandanin cukup. Dan dia punya karir memang lebih baik ya. Daripada reporter. Reporter kan di lapangan. Panas-panas apa. Tapi dunia pekerjaan jurnalistik itu di situ justru di lapangan. Kalau penyiar kan kita disuapin. Terima beres. Itu tidak ada. Journalism, seorang penyiar tidak ada senior dan junior. Karena satu karakteristik seorang broadcaster, dimanapun dia diterjunkan,
dia harus mampu. Nggak ada istilah senior dan junior. Deg-degan sih ya, 29 tahun nih. Saya udah nggak pernah tahu studio. Tapi ya bismillah aja, kita coba. Mudah-mudahan masih bisa kepake. Dan saya juga bersyukur, saya hanya bisa bersyukur, berterima kasih. Saya sudah mendapatkan satu kepercayaan untuk tampil di ulang tahun TVRI yang ke-62. Itu luar biasa. Saya kemarin sudah diwawancara, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih diundang oleh Mbak Eka, terima kasih. Kalau saya harapannya ya mudah-mudahan setiap penyiar itu yang terjun ke dunia broadcaster. Satu, harapannya dia harus punya jiwa disiplin, karakter akhlak yang baik. Lalu harus mau belajar terus. Even dia sampai tua. Saya aja udah 70 masih belajar sampai saat ini. Masih baca buku. Karena apa? Product knowledge kita harus kuat sebagai seorang broadcaster. Dimanapun Anda ditempatkan, disitulah Anda berpijak dengan baik. Sebagai seorang broadcaster. Broadcaster itu luar biasa. Pekerjaan yang mulia. Karena otomatis hatinya yang harus ikhlas. Karena bekerja jam kapan, dia harus siap. Itulah broadcaster yang tulus.